Terima kasih Tuhan, karena Engkau bukan hanya mati bagi kami, bukan hanya bangkit bagi kami, tapi Engkau naik ke sorga untuk kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang telah naik ke sorga akan kembali untuk menjemput kami semua. Biarlah Tuhan membawa kami, terus menaruh pengharapan kami, iman kami kepada Engkau sampai Engkau datang kembali kali kedua. Hari ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menguatkan kami semua untuk terus mempunyai semangat, keyakinan menantikan kedatangan Tuhan dengan sebuah kepastian bahwa di dalam Engkau ada keselamatan yang pasti. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Urapi kami semua. Setiap pendengar, Tuhan lawat dengan kuasa-Mu. Ubahkan, baharui, dan tuntun kami semua. Terpujilah nama-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Ada haleluya? Banyak haleluya, puji Tuhan. Hari berbahagia kita memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Ini adalah hari yang sangat-sangat istimewa. Belum pernah dan tidak akan pernah ada orang yang seperti Yesus. Belum pernah ada manusia seperti Yesus. Mati, bangkit, naik ke sorga. Bukan hanya sekadar cerita pribadi, tetapi real, kelihatan, disaksikan oleh para murid ketika dia naik ke sorga. Nah Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa engkau ada di dalam Tuhan. Pastikan bahwa engkau sungguh-sungguh percaya Dia. Pastikan bahwa ketika Dia datang kembali, Dia datang spesial untuk engkau. Amin. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah pastikah engkau ke sorga. Ada banyak agama, ada banyak kepercayaan, tapi tidak semua memberi kepastian. Ada banyak nabi, ada banyak rasul, tapi tidak semua dapat memberi kepastian. Tapi Yesus Kristus memberi jaminan dalam kebenaran yang akan saya sampaikan hari ini, bahwa Dia menjamin kepastian itu. Nah, mari kita baca firman Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11, kisah tentang bagaimana Yesus naik ke sorga di hadapan para murid-muridnya. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti melihat Dia naik ke sorga." Haleluya Bapak Ibu Saudara. Demikianlah secuil kisah tentang kenaikan Yesus ke sorga yang diceritakan oleh Alkitab. Tidak dipungkiri bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke sorga adalah fakta sejarah dunia, walaupun tidak semua orang dapat mengakuinya. Bagaimana manusia bisa naik ke sorga? Secara manusia mungkin tidak bisa, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Realitasnya adalah setelah Yesus bangkit dari maut dan bersama-sama dengan murid-muridnya selama 40 hari, Dia menampakkan diri kepada kurang lebih 500 orang. Lalu di hadapan 11 muridnya Ia terangkat ke sorga di atas Bukit Zaitun. Pelajaran apa yang paling penting bagi setiap orang Kristen dari peristiwa sejarah ini?
Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pagi hari ini tentang kebenaran daripada kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, semua orang harus tahu bahwa semuanya akan kembali ke asalnya. Amin. Asal muasal, identitas dan habitat tempat asli kita adalah panggilan batin kita. Ada lagu yang lagi populer sekarang ini. Di sini kita ada. Di rumah kita semua. Orang Israel setelah pembuangan, dari masa-masa, dari periode ke periode, terbuang kemana-mana di seluruh bumi. Tapi ada waktu dia dibawa pulang, mereka dibawa pulang. Para nabi pun juga berkumpul dengan nenek moyangnya. Setelah mati mereka berkumpul dengan nenek moyang mereka. Setiap orang punya rumah. Setelah dia beraktivitas dalam tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari, dia pasti pulang ke rumah. Amin. Ibu-ibu, amin. Bapak-bapak, yang repot kalau bapak-bapak pulang kerja bukan pulang ke rumahnya, tapi pulang ke rumah tetangga. Itu namanya tersesat. Salah alamat. Beritahu sampingmu, pastikan engkau tidak salah alamat. Amin. Yesus Kristus yang berasal dari sorga, dia punya sorga. Habitatnya ada di sorga, penuh kuasa kemuliaan yang gilang gemilang. Kesanalah dia harus kembali. Yohanes 6 ayat 38, Yesus berkata, sebab aku telah turun dari sorga. Kalau dia turun dari sorga, dia pasti kembali ke sorga. Pasal 16:28 dari Injil Yohanes juga katakan, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi dari sorga datang ke dunia, kembali ke sorga. Kenapa kembali ke sorga? Karena memang alamatnya di sorga. Amin. Tanya sampingmu, kamu alamatmu di mana? Semua manusia pun akan mengalami namanya berpulang. Ada banyak orang mengatakan berpulang ke rahmatullah. Ada saudara saya baru-baru meninggal, sesama hamba Tuhan saya bilang selamat jalan ke rumah Bapa. Saya tidak bilang selamat jalan ke rumah orang lain. Iya tak? Rumah Bapa kami bersama. Amin. Rohnya setiap orang berpulang kepada Sang Pencipta, tapi tubuhnya kembali kepada tanah liat. Pengkhotbah 12 ayat 7 katakan, debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Bagaimana dengan Anda? Anda sendiri akan kemana? Asal Anda akan menentukan kemana Anda akan pulang. Amin. Nah saudara, mari coba kita perhatikan. Apakah alamat saudara sama seperti orang di luar Tuhan? Kalau Anda sudah terdaftar menjadi warga kerajaan sorga, alamat roh saudara sudah jelas, pasti ada di sana bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mengapa? Karena dia adalah kepala dan engkau tubuhnya. Masa kepala dengan tubuh terpisah? Itu namanya kepala gentayangan. Itu namanya apa kalau kepala gentayangan? Genderuwo boleh, parakang boleh, terserah. Saya tidak tahu semua. Tapi yang saya tahu adalah tubuh selalu sama-sama dengan kepala. Amin. Coba pegang kepalanya semua. Apa yang pegang kepalanya? Tubuh. Apa yang perintahkan tubuh? Kepala. Jadi kepala dan tubuh tidak bisa terpisahkan. Ya. Yesus adalah kepala saudara. Jika engkau benar-benar adalah anggota tubuhnya, jika dia adalah mempelaimu, engkau pasti akan satu rumah dengan dia. Amin. Adakah suami istri beda rumah? Istrinya rumah lain, suaminya rumah lain. Jangankan beda rumah, beda kamar pun tidak. Amin. Kecuali bombe-bombean, pergi pindah alamat ke kamar lain. Ada jemaat seperti itu? Beritahu sampingmu sudah bertobat. Amin. Haleluya.
Jika dia, Yesus Kristus adalah mempelaimu ada di sorga, engkau juga pasti ada di sorga. Amin. Kita sudah pelajari kebenaran ini. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi pastikan bahwa engkau berada di rumahmu. Pastikan bahwa engkau berada di alamat yang sama dengan Yesus berada. Yang kedua, kenaikan Yesus ke sorga memberikan kepada kita kepastian alamat kita. Apa yang Alkitab katakan? Dalam Yohanes 14 ayat 1 berkata begini, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya banyak kamarnya, amin. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oh haleluya. Dia naik ke sorga, bukan tinggalkan engkau, bukan tinggalkan tubuhnya, bukan tinggalkan mempelainya, bukan tinggalkan murid-muridnya menjadi yatim piatu, tidak. Amin. Dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi milik kepunyaannya yang dikasihinya. Jika engkau adalah milik kepunyaan dia, maka dia pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Bapak Ibu Saudara, berhentilah gelisah menghadapi situasi ini. Berhentilah takut menghadapi kehidupan ini. Covid hanya pengantar kita ke surga kalau Tuhan mengizinkan. Amin. Kalau bukan Tuhan izinkan, tidak akan terjadi. Ada cara lain. Ada banyak cara Tuhan membawa kita kembali kepada Dia. Amin. Atau nanti ketika Dia datang kembali kali kedua dalam kemuliaannya, Dia jemput kita. Tapi yang saya ingin tekankan, jangan sampai engkau gelisah, kata Yesus. Percaya kepada Allah, percaya kepada Dia. Dia pasti bawa engkau ke alamat yang tepat. Bukan seperti Ayu Ting Ting, kesana kemari mencari alamat palsu. Iya dah. Banyak orang kesana kemari cari alamat ke sorga. Apakah dengan cara ini? Apakah dengan cara itu? Apakah dengan kepercayaan ini? Apakah dengan kepercayaan itu? Belum ada seperti Yesus. Amin. Belum ada. Tidak akan pernah ada seperti Yesus yang berani berkata, aku pergi ke sorga karena aku datang dari sorga dan tahu jalan ke sana. Amin. Jadi jangan cari jalan lain, cara lain. Tidak ada. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Cara lain itu mustahil, dan memang mustahil. Tapi cara yang diberikan Yesus Kristus adalah cara yang benar-benar tidak mustahil. Dan dikatakan dalam ayat 3, katakan, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Haleluya. Amin. Ibu-ibu kalau ditinggalkan suaminya pergi, apalagi kalau pelaut atau kerja di luar negeri, desa lona tunggu-tunggu suaminya. Amin ibu. Kapan suamiku pulang? Covid bikin dia belum pulang karena dilarang pulang. Tapi tabahkanlah hatimu sayang. Pasti begitu kata suaminya. Dia bilang, tunggu, saya pasti kembali. Pasti berbunga-bunga hatinya. Kapan suamiku pulang? Kapan kekasih hatiku pulang? Kapan mempelaiku pulang? Amin. Hatiku rindu mau ke sanalah. Amin. Rindu. Ada lagu juga bilang begini. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Itu namanya mau dudu mi. Rindu dudu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat, siap di rumahmu di sana. Bagaimana kau pulang kalau belum sedia rumahmu? Baru fondasi dibikin, mau kau pulang. Belum selesai atapnya, mau kau pulang. Berita sampingmu, sabar aku.
Selesai pekerjaanmu di dunia, selesai tahu rumahmu di sorga, amin. Kalau belum selesai pekerjaanmu di dunia, belum juga selesai rumahmu di sorga. Kalau sudah sedia tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Di mana Yesus berada, di situ juga saudara dan saya berada. Amin. Yang penting engkau sudah ada di dalam Dia. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yesus adalah jalan ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, Dia pasti datang menjemputmu dan membawa kembali engkau ke tempat asal kita semuanya. Tahukah saudara bahwa saat ini banyak orang gelisah, apalagi jika belum jelas kemana ia akan pergi setelah kematian. Mau kemana saya ini? Takut sekali dengan malaikat maut. Ada seorang ibu telepon saya kemarin, Pak Pendeta, apakah yang dimaksud dengan malaikat maut? Wah, malaikat maut itu adalah malaikat pencabut nyawa. Nah saudara, apakah engkau takut dicabut nyawamu? Saya jelaskan tentang malaikat pencabut nyawa itu adalah ketika orang Israel ada di tanah Mesir. Tuhan menghukum tanah Mesir dengan kematian anak sulung, maka berjalanlah malaikat maut itu. Malaikat pencabut nyawa datang dari rumah ke rumah yang tidak ada tanda darah, tidak percaya kepada Yesus Kristus, pasti akan didatangi oleh malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Tapi rumah orang Israel yang ada tanda darah, tanda korban, lambang dari kematian Yesus, kalau tidak pikau dicerak oleh darah Yesus, wajar kalau kau gelisah. Tapi kalau sudah dicerak hidupmu dengan darah Yesus, tidak usah khawatir. Amin. Jangan sampai saudara bingung, gelisah karena belum jelas alamat hidup saudara. Jika engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang datang dari sorga, maka engkau tidak perlu khawatir, sebab Yesus adalah satu-satunya jalan dan cara menuju sorga. Memang mustahil bagi manusia bisa ke sana. Kenapa? Karena banyak dosa manusia. Tidak ada yang tidak berdosa. Siapapun pasti berdosa. Orang paling suci pun pasti ada dosanya. Tapi Yesus benar-benar suci. Dia datang dari sorga, dia tahu cara ke sorga, dan dia tahu jalan ke sorga. Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang baginya tidak ada yang mustahil. Karena ia berasal dari sorga dan dia tahu jalan ke sana. Yohanes 3:13 menegaskan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dialah Yesus Kristus, dia turun dari sorga. Makanya dia berani berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, hanya di dalam Dia. Satu-satunya jalan. Dialah yang disediakan bagi setiap orang yang percaya. Seperti diungkapkan, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal dalam Yohanes 3:15. Setiap orang yang datang kepada Dia pasti diberi hidup yang kekal. Artinya warga kerajaan sorga. Alamatnya adalah alamat sorga. Tidak mungkin pergi alamat lain, alamat neraka. Tidak pakai insya Allah masuk sorga. Mudah-mudahan masuk sorga. Kalau Yesus menjamin setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Mengapa banyak orang tidak mau mempercayakan hidupnya kepada Dia, bahkan menolak Dia? Banyak orang tidak mau terima Dia karena dia tidak tahu apa-apa. Saat Tuhan Yesus mengajar dan membuat banyak mujizat, banyak yang tidak percaya bahkan menolak Dia. Terutama para elit-elit agama, tokoh-tokoh agama seperti Farisi, ahli Taurat dan sebagainya.
Dalam 2 Korintus 3 ayat 14 dicatat oleh Rasul Paulus sebagaimana dikutip dari surat Yesaya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Hanya Yesus Kristus yang dapat menyingkapkan tentang kerajaan sorga. Karena dia satu-satunya jalan. Dikutip oleh Matius 13:14. Banyak orang yang menolak Yesus. Kenapa? Karena dikeraskan hatinya. Kenapa dikeraskan hatinya? Karena mereka tidak punya itikat baik. Tidak mau cari kebenaran. Tidak rindu kepada kebenaran. Dikatakan bahwa kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Walaupun beribadah, walaupun kelihatan sangat beribadah, menghafal ayat, tapi dikatakan kamu tidak mengerti ayat-ayat yang kamu baca. Baca sambil tiduran supaya bisa tidur, baca Alkitab. Jadi Alkitab itu dibaca sebagai obat tidur. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup. Bapak Ibu, saya mau ingatkan kepada kita semua pendengar pada saat ini, jangan sampai Tuhan keraskan hatimu karena engkau terus mengeraskan hatimu. Tidak mau mendengar, tidak punya hati nurani, tidak ada respon kepada panggilan kasih Tuhan. Apakah Anda juga demikian? Banyak yang sudah mengalami mujizat, banyak sudah mendapatkan pengajaran, banyak sudah mendapatkan pertolongan Tuhan, tetapi tetap keras hati. Ya, tetap hidup gaya hidup dunia, tetap hidup kedagingan, acu tak acu. Ada lagu saya teringat, dia katakan begini. Kelak ada tangisan, tangisan selamanya. Kelak ada tangisan waktu Tuhan menghukum dunia. Bapa dan ibu tercerai, ayah dan anak tercerai, perceraian selamanya waktu Tuhan menghukum dunia. Kenapa? Di dalam rumah saja ada yang sungguh-sungguh, ada tidak sungguh-sungguh. Di dalam rumah Tuhan ada yang sungguh-sungguh, ada yang tidak sungguh-sungguh. Jabatan gerejawi, karunia rohani tidaklah jaminan. Tidak pernah ada Alkitab mengajarkan seperti itu. Kenapa mata rohani mereka dibutakan? Tidak mampu melihat realita kehadiran Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Jika Anda orang Kristen seperti ini, Anda benar-benar malang, sangat malang. Karena Anda pasti tidak akan sama alamat dengan Tuhan Yesus Kristus. Beda alamat. Saudara berpikir alamat sama, padahal salah alamat. Di mana dia berada, di mana dia beralamat dan tinggal di sana juga alamat dan tempat murid-muridnya. Tidak mungkin terpisahkan murid-murid dengan gurunya. Dia menjamin alamat Anda tidak salah. Di mana aku berada, di situ pula murid-muridku berada, kata Yesus kepada murid-muridnya. Apabila Anda dan saya sudah terdaftar di alamat yang sama dengan Yesus Kristus, jangan khawatir. Anda pasti pergi. Kemana dia pergi? Engkau pun dijamin untuk menerima warisan yang tak dapat binasa, tidak dapat layu dan tidak dapat cemar. Tersimpan di sorga bagi engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara agar tidak salah alamat saat meninggal nanti atau pada akhir dunia ini ketika dia datang?
Yesus berkata kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi jika Anda tidak berjumpa dengan kuasa firman dan mendapatkan pencerahan tentang cintanya kepada Anda, jika Anda tidak mengalami pewahyuan dari Bapa saat mendengar firman-Nya yang penuh kuasa, Anda tidak mungkin bisa mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Yang menggerakkan Anda untuk meresponi itu adalah Bapa sendiri. Seperti kata Yesus kepada Petrus, berbahagialah engkau Petrus, karena bukan manusia yang memberitahukan kepadamu, tetapi Bapa yang memberitahukan kepadamu siapa aku. Bapak Ibu Saudara, jika hari ini engkau mendengar suaranya dan memanggil dengan kasih, menerima dan mengakui Dia sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkanmu, saat itulah engkau mengalami perjumpaan dengan Dia dan mengalami kelahiran baru. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, jangan keraskan hatimu. Datanglah kepada Dia karena Ia mengasihi engkau. Buka hatimu dan berkata, Tuhan selamatkan aku, supaya aku tidak salah alamat. Perhatikan seorang penjahat di sisi Yesus, bukan main jahatnya, tapi ketika dia melihat kenyataan Yesus ini tersalib bersama-sama dengan dia, ada pewahyuan di dalam hatinya, percaya kok dia, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, dia benar-benar jalan, dialah Tuhan, dia juru selamatmu. Penjahat di sebelahnya tidak punya respon yang sama. Penjahat ini berkata, Yesus, jika engkau datang nanti dalam kerajaanmu, ingat saya. Apa yang terjadi saudara? Yesus tidak tunggu, bertobat kau dulu, berubah kau, rajin kau dulu bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Memang bisa saja. Saya tidak ajar saudara jangan bikin ini, jangan bikin itu. Tapi dia sudah di ujung maut. Tidak mungkin dia turun dari salib dan kemudian pergi lakukan ini, lakukan itu, ibadah ini, ibadah itu. Bukan. Saudara masih punya kesempatan itu. Tetapi Yesus saat itu juga langsung berkata kepada dia, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Lukas 23:43. Yesus langsung membawanya ke alamat yang sama dengan alamat Yesus. Kenapa? Responnya. Kenapa? Dia percaya. Apakah Anda sungguh-sungguh sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tidak peduli saudara hidup dalam dosa seperti apa, tidak peduli saudara jahat seperti apa, ketika engkau datang kepada Yesus, Yesus pasti tidak menolak engkau. Kalau Yesus bisa berkata kepada penjahat di sisinya, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus, engkau juga menerima anugerah dan kasih yang sama dengan penjahat itu. Amin. Jika sudah, Anda pasti tidak akan pernah salah alamat. Jika engkau muridnya, percayalah engkau pasti tinggal sealamat dengan Dia. Amin. Haleluya. Jika engkau kekasihnya, engkau pun tidak akan beda rumah dengan Dia. Jika engkau anggota tubuhnya, percayalah tidak mungkin engkau gentayangan tanpa kepala. Pasti engkau melekat erat dengan kepalamu, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Yang ketiga, Dia pergi, tapi Dia juga akan kembali. Yesus Kristus pergi untuk kembali menjemput engkau dan saya yang satu alamat dengan Dia. Haleluya, karena Dia tahu jalan ke sana. Jangan pergi sendiri-sendiri ya. Amin. Beri sampingmu, jangan kau sendirian pergi. Yang jemput kau nanti itu, kalau engkau mati di dalam Tuhan, Tuhan Yesus datang jemput engkau. Amin. Bukan pencabut nyawa.
Dia jemput engkau. Ingat Yohanes 14 tadi. Kalau rumahmu sudah siap, Ibu Siska, rumahmu sudah siap? Kerja baik-baik supaya rumahmu siap. Amin. Ibu Rahel, amin. Bu Leta, Ibu Brandy, sudah siap? Oh belum. Belum siap. Karena belum selesai pekerjaannya. Nah, baik Bapak Ibu Saudara. Ingatlah bahwa satu waktu dia akan kembali sebagaimana janjinya. Dalam 1 Tesalonika 4:16-17 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Ada haleluya saudara. Luar biasa. Tuhan datang jemput kita dan kita terbang tanpa pesawat. Tiba-tiba akan terangkat, kita tinggalkan semua. Ku pergi saat sangkakala Allah berbunyi. Ku pergi, haleluya. Saudara mau pergi? Pastilah dunia ini bukan rumahku. Rumahku ada di sana. Dia sudah berjanji bahwa dia kembali untuk menjemput mempelainya. Dia berjanji bahwa dia akan kembali menjemput muridnya, juga anggota tubuhnya, itu jemaatnya, yaitu Anda dan saya. Apa Anda sudah menantikan dia? Ingat, kalau engkau sedang menantikan dia, jangan tunggu dia sambil berbuat dosa. Amin. Amin. Jangan tunggu dia sambil tidur-tiduran. Jangan tunggu dia sambil santai. Jangan tunggu dia sambil goyang dangdut di karaoke. Tunggu dia. Bagaimana kita tunggu dia? Matius 28:18, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini pesan Tuhan terakhir. Perintah agung sebelum dia naik. Dia sampaikan ini. Dan malaikat yang memberitahukan kepada murid-muridnya, hei orang-orang Galilea, orang-orang kampung Galilea, hei, kenapa kamu lihat terus ke langit? Jangan kau tunggu-tunggu begitu terus. Kapan Yesus kembali? Kapan? Tunggu menganga. Bukan begitu. Dia akan datang kembali seperti kamu melihatnya. Dia terangkat. Pada waktu dia kembali, dia datang untuk muridnya yang taat. Amin. Dia datang kepada mempelainya yang menyenangkan hatinya. Dia datang kepada anggota tubuhnya yang sehat, yang berfungsi. Bukan anggota tubuh yang stroke. Bukan anggota tubuh yang sakit-sakitan. Amin. Disuruh cari jiwa, stroke, kakinya tidak bisa melangkah. Disuruh bicara, stroke, mulutnya terkunci. Tapi dia akan datang bukan kepada anggota tubuhnya yang sakit, apalagi kalau sakit komplikasi. Makanya dalam surat-surat Paulus selalu dikatakan, semoga roh, jiwa dan tubuhmu sehat-sehat saja sampai kedatangan Tuhan. Tuhan mau saudara sehat. Amin. Amin. Sehat bekerja bagi Tuhan. Jangan kesehatan saudara pakai untuk santai-santai saja, tidak melakukan tugas dan tanggung jawab. Yesus Kristus pergi untuk kembali menjemput engkau. Jadi pastikan hidupmu telah menjalankan peranmu sesuai statusmu dalam Kristus. Karena dia akan segera kembali menjemput kita semua. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Dia pergi
dan dia akan datang menjemput engkau. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, karena dia pergi, bukan sembarangan pergi, tapi dia pergi sediakan tempat bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengakhiri firman Tuhan dengan Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita sekarang ini adalah di dalam sorga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia akan menjemput engkau dan mengubahkan segalanya. Hidupmu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, dengan penuh kehinaan, diubahkan menjadi mulia, agung, serupa segambar dengan dia, layak duduk mempelai dengan Kristus Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah engkau sudah terdaftar menjadi warga kerajaan sorga? Kalau engkau sudah terdaftar, pasti engkau masuk ke tempat di mana dia berada sekarang ini. Daftarlah langsung kepada Yesus kalau belum, agar engkau tidak salah alamat. Pada saatnya engkau pasti pulang ke rumahmu bersama Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jika engkau sungguh-sungguh terhubung dengan Yesus Kristus layaknya kepala dan tubuh, layaknya mempelai pria dan mempelai wanita, atau layaknya kepala dan anggota tubuh, jangan khawatir. Engkau pasti akan pergi juga ke tempat di mana Yesus pergi dan tinggal. Ingat, dia pasti akan segera kembali, bukan untuk menghukum engkau, tetapi akan memberikan kepadamu upah kesetiaan kepada mempelainya yang menyenangkan hatinya. Dia akan memberi upah kepada anggota tubuhnya yang sehat dan berfungsi normal memuliakan dia. Dia akan datang untuk muridnya yang taati perintah-perintahnya, terutama perintah agungnya. Tuhan memberkati. Selamat menikmati perjanjian Tuhan untuk berangkat ke rumah Bapamu di sorga satu saat nanti. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.